Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika, tentunya bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc. Kita akan terus mengabdi, mengawal siswa Indonesia untuk terus menjadikan matematika ini menjadi suatu sahabat yang menyenangkan, dengan satu tujuan akhir tentunya matematika ini dapat menjadi pembuka semangat bagi Anda semua untuk menatap masa depan dengan baik dan cerah. Mari kita hilangkan pemikiran-pemikiran lama yang tidak berlaku lagi zaman sekarang, di mana dulunya matematika itu dikatakan menakutkan. Tentunya sekarang dengan adanya rumah singgah rumah sakit matematika, tentu salah satunya, maka stigma ini atau label-label yang diberikan kepada matematika ini dapat kita rubah menjadi matematika yang menyenangkan. Oke, pastikan para orang tua, para guru dimanapun Anda berada, untuk selalu bersama Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Kita bersama membangun matematika siswa Indonesia untuk menjadi lebih baik, dan dengan satu tujuan adalah untuk membumikan matematika di tanah air. Oke, untuk itu kita coba sapa SMA kelas 11. Kita akan masuk kepada teori peluang. Kita akan coba lihat apa yang telah dipersiapkan oleh kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Kita akan masuk kepada bab 8, kepada aturan pencacahan untuk halaman 71 mengenai konsep peluang. Di mana soal uji kompetensi 82 ini dikatakan bahwa dalam suatu kotak terdapat 10 bola, di mana 10 bola itu katanya 5 berwarna merah, 3 berwarna putih, dan 2 berwarna kuning. Seorang anak mengambil 3 bola secara acak dari kotak, tentukan A, cara pengambilan ketiga bola tersebut. Jadi siswa Indonesia dimanapun Anda berada, untuk memastikan Anda tidak ragu dalam menjawab soal ini, tengok soal baik-baik. Di mana soal A ini adalah tidak ada aturan-aturan tertentu. Hanya mengambil 3 bola dari 10 bola yang ada. Tentu dengan nomor A itu dapat kita jawab dengan jawaban kombinasi 10-3. Kombinasi 10-3 di mana ini adalah 10 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan 7 faktorial. Saya rasa siswa Indonesia tidak perlu diajar lagi bagaimana mencari 10 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan 7 faktorial. Oke, ini jelas soalnya, tidak ada embel apa-apa. Nah, sedangkan untuk soal B, nah ini soal B perlu kita pahami dengan baik. Banyak cara pengambilan ketiga bola dengan 2 bola berwarna sama. Jadi kalau 2 bola berwarna sama, tentu kemungkinan pertama adalah 2 bola merah. Nah, oke, dia yang sama. Kedua 2 merah. Oke. Dan 1 putih. Nah, ini kenapa hanya 1? Karena kita memilih 3. Oke, 2 merah dan 1 putih. Ini adalah sama dengan 2 merah kombinasi 52 karena ada 5 merah dan 2 akan diambil kombinasi 52 dikali dengan putih kombinasi 1 putih, berarti kombinasi 31. Ini kemungkinan pertama. Lalu kita akan lihat kemungkinan kedua. Apa kemungkinan kedua? 2 merah. Oke, karena keduanya sama berarti ada 2 merah dan 1 kuning. Oke, 1 kuning. 2 merah, 1 kuning. Maka jawabannya adalah memilih 2 merah dari 5 merah, kombinasi 52, dan 1 kuning dari 2 kuning, kombinasi 21, maksudnya dikali. Kemungkinan berikutnya adalah 2 putih. Ingat kenapa 2? Karena 2 yang sama. Kedua-duanya putih dan 1 merah. Maka ini dapat dicari dengan rumusan memilih
2 putih dari 3 putih, kombinasi 32, dikali lagi dengan memilih 1 merah dari 5 merah, yaitu kombinasi 51. Kemungkinan berikutnya adalah 2 putih, 1 kuning. Oke, 2 putih, 1 kuning. Karena dia tetap yang dipilih itu 3 bola, maka kalau ada 2 yang sama, tentu kemungkinannya itu banyak. Oke, 2 putih, 1 kuning. Maka memilih 2 putih dari 3, kombinasi 32, dikali dengan memilih 1 kuning dari 2 kuning, kombinasi 1, 2. Apalagi guys, kemungkinan berikutnya, ini kita kasih batas sedikit, ini soal A. Oke, soal B kita sambung ke sini guys. Berarti berikutnya 2 kuning. Kemungkinan yang lain adalah 2 kuning, 1 merah. Karena dia ada 3 bola, tentu 2 kuning, 1 merah. Kenapa kuningnya harus 2? Karena ada 2 yang sama. 2 kuning, 1 merah, berarti kombinasi 22, memilih 2 kuning dari 2 kuning yang ada, dikali dengan 1 merah dari 5 merah yang ada. Yang terakhir guys adalah 2 kuning dan 1 putih. Oke, 2 kuning dan 1 putih. Nah, ini semua kemungkinan 2 bola yang sama warnanya dan 1 sisanya lain. Oke, kombinasi 2 kuning berarti kombinasi 22 dikali dengan kombinasi 1, 3. Nah, seluruh nilai ini Anda cari lalu Anda jumlahkan. Nah, itulah konsep untuk mencari soal nomor B. Misal kombinasi 52 dikali kombinasi 31. Kombinasi 52 ini 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Maka dia tinggal 4 kali 5 berarti 10 dikali dengan 3 kombinasi 1 adalah 3. Berarti yang ini adalah 30. Nah, keseluruhan Anda cari, untuk ini juga dapat kita cari kombinasi 5, 2, 10 dikali kombinasi 21, 2 sama dengan 20. Anda dapat mencari keseluruhannya, ini juga sama dengan kombinasi 32 adalah 3 faktorial, 2 faktorial kali 1 faktorial. Ini 3 dikali dengan 5 sama dengan 15. Ini juga 3 kombinasi 2, 3 kali 2 kombinasi 1, 2. Berarti 6. Berikut di sini juga 2 kombinasi 2 itu adalah 1 dikali dengan 5 kombinasi 1 adalah 5. 1 kali 5, 5. Di sini 1 dikali 3. Nah, hasil keseluruhan ini 5 tambah 3 tambah 6 tambah 15 tambah 20 tambah 30, itulah adalah jawaban untuk soal yang B. Jadi dalam mindset kita, bayangkan kita memilih 2 bola yang sama dan sisanya adalah tinggal 1. Kenapa kok 1? Karena dia memilih 3 bola. Itu jawaban A dan jawaban B. Kita coba lihat jawaban untuk C. Nah, itu jadi tidak ada yang susah jika Anda memperhatikan konsep-konsep itu dengan benar. Tidak ada yang susah, insya Allah. Selagi Anda mau berdiskusi, menyimak, belajar bersama dengan Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika, insya Allah tidak ada yang akan merasa kesusahan dalam belajar. Jadi yang penting itu adalah komitmen bersama untuk menjadikan Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika menjadi sahabat Anda semua. Oke guys, sekarang kita coba jawab soal C. Nah, soal C itu konsepnya sederhana.
Banyak cara pengambilan 3 bola dengan banyak warna merah selalu banyak. Jadi kalau warna merah selalu banyak, yang pertama apa? Ketiga-tiganya berwarna merah. Tentu yang pertama, ketiganya berwarna merah. Kenapa dia paling banyak? Ya, kalau ketiganya warna merah, tentu semua bola yang terambil itu adalah warna merah. Ketiga berwarna merah. Ketiga-tiganya maksudnya. Ketiga-tiganya berwarna merah. Nah, ini kemungkinan pertama yang C. Jadi memilih ketiga-tiganya merah dari 5 merah yang ada, yaitu kombinasi 3-5. Kenapa kok kombinasi 3-5? Ya karena soal ini menuntut mengambil bola, cuman warna yang paling banyak itu katanya warna merah, selalu banyak warna merah. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah 2 merah dan 1 putih. Oke, 1 putih karena merah harus tetap lebih banyak. Yang terakhir adalah 2 merah, 1 kuning. Oke, 1 kuning. Berarti yang kita jawab sekarang adalah memilih 2 merah dari 5 merah, kombinasi 25, dikali dengan memilih 1 putih dari 3 putih. Nah, yang berikutnya adalah memilih 2 merah dari 5 merah dan memilih dikali dengan memilih 1 kuning dari 2 kuning. Anda cari hasilnya lalu Anda jumlahkan. Contoh kombinasi 35 adalah 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 3-nya habis tinggal 45, 2 ini 10. Oke, ini 10, ini sama dengan kombinasi 52 10 dikali kombinasi 313. Oke, yang terakhir adalah kombinasi 10 dikali dengan 2, bukan kombinasi 10, kombinasi 52 10. Ini berarti ada 10. Berarti yang pertama soalnya ada 10. Oke guys, kita coba lihat ada 10. Berarti di sini 30. Dan di sini ada 20, berarti total pemilihan atau pengambilan untuk merah yang lebih banyak adalah 60. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah 1 merah? Kalau 1 merah, tentu kemungkinannya ada 1 putih, 1 kuning. Kan dia 3 bola. Kalau 1 merah, tentu kemungkinan yang lainnya yang mungkin adalah 1 putih, 1 kuning. Itu kemungkinan pertama. Tapi mungkinkah ini menjadi bahan yang terambil? Tentu tidak. Kenapa tidak? Karena merah tidak lebih banyak dari lainnya. Karena ada soal dikunci oleh soal bahwa merah itu harus selalu lebih banyak. Atau kemungkinan lainnya 1 merah 2 putih. Ini juga tidak mungkin 1 merah 2 putih. Ingat kita memilih 3. Jadi semua kemungkinan yang kita jawab itu harus berjumlah 3. 1 merah 2 putih kan 3. Tapi tidak mungkin karena merah lebih sedikit dari putih. Nah, itulah alasan-alasan logik yang dapat Anda pahami untuk menjawab dengan soal C. Jadi kemungkinan merah selalu lebih banyak. Tentu ketiga-tiganya berwarna merah, 2 merah 1 putih, 2 merah 1 kuning. Nah, itu dia. Jadi harus jawabannya itu harus jelas, guys. Nah, sekarang bagaimana yang D? Kita sekarang jawab yang D. Terakhir soal yang D, karena saya juga ini sudah ditunggu oleh mahasiswa nih untuk mengajar. Maka kita jawab yang terakhir adalah untuk soal yang D. Soal yang D mengatakan berapakah pengambilan jika bola berwarna kuning itu paling sedikit kuning 2. Jadi kalau paling sedikit 2, 3 boleh. Tetapi kuning cuman ada 2. Nah, ini
Ini harus dipahami dengan baik. Paling sedikit 2 kuning. Jadi kalau paling sedikit 2, 3 boleh. Jadi kalau begitu, yang D itu kalau paling sedikit 2, tentu 3 boleh. Tetapi yang kuning ini hanya ada 2 bola yang kuning. Tidak pernah ada 3 yang kuning. Jadi kemungkinannya cuma 2 bola kuning. Paling sedikit 2. 2 boleh, 3 boleh. Oke, jadi kalau begitu kemungkinan soal D, 2 kuning. Oke, jadi dia 2 kuning, 1 merah. Ini kemungkinan pertama. Apalagi 2 kuning, 1 putih. Nah, ini dia jawaban kemungkinan yang terakhir atau yang kedua. Kalau 3 kuning tidak mungkin karena bolanya itu ada 2 yang kuning. Maka ini jawabannya adalah kombinasi 2-2, memilih 2 kuning dari 2 dikali kombinasi memilih 1 merah dari 5. Yang di bawah begitu juga kombinasi 2-2 dikali dengan kombinasi ini kali kombinasi 1-3. Ini ada 1 kali 5 yang di bawah sama dengan ini kalinya kali 1 dikali dengan 3. Jadi jumlahkan 1 kali 5, 5. Ini dijumlahkan berarti 8. Ada 8 kemungkinan kita memilih kuning yang paling sedikit terambil 2. Oke guys, ternyata konsep-konsep yang kita pahami pada saat ini harus membuka cakrawala matematika kita sebagai seorang siswa Indonesia yang cinta matematika. Kita cukupkan edisi ini dulu. Kita jumpa lagi pada konsep-konsep yang lain. Saya Rado Yendra bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika undur diri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.